ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk membuat sebuah program aplikasi yang lebih efektif dan efisien. Maka perlu dilakukan perubahan proses pemesanan hotel yang awalnya manual seperti admin mengelola data menggunakan kertas, sekarang akan dirubah menjadi program berbasis web agar memudahkan admin untuk mengelola data. Di sini ada kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi ini hanya terdapat satu pengguna, yaitu admin. Untuk sekarang, aplikasi ini tidak bisa digunakan oleh user. Untuk kedepannya, kami akan mengupdate aplikasi ini agar bisa digunakan oleh user. Admin memiliki karakteristik interaksi dengan sistem dan memiliki kebutuhan informasi seperti berikut. Yang pertama, admin bisa melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Lalu yang kedua, admin dapat melihat nama pelanggan. Yang ketiga, admin dapat menginput nama pelanggan. Yang keempat, admin dapat melihat riwayat transaksi pelanggan pada halaman transaksi sewa. Lalu yang kelima, admin bisa melihat data kamar pelanggan pada halaman data kamar. Yang keenam, admin bisa menginput data kamar pelanggan pada halaman data kamar. Yang ketujuh, admin bisa menginput pembayaran pelanggan pada halaman transaksi sewa. Lalu yang B, di sini ada kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password supaya privasi pengguna aman dan terjaga. Lalu yang kedua, di sini ada sistem melakukan penginputan data. Yang ketiga, pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan website ini. Selanjutnya ada rancangan use case diagram, yang di sini ada admin bisa melakukan login, lalu admin bisa menginput data nama pelanggan, lalu admin juga bisa melihat data nama pelanggan, admin bisa menginput data kamar pelanggan lalu melihat data kamar pelanggan. Admin juga bisa menginput pembayaran pelanggan dan setelah menginput bisa melihat data pembayaran pelanggan. Lalu admin juga bisa logout. Nah, lalu di sini ada rancangan activity diagram. Admin yang pertama bisa melakukan login. Lalu login menggunakan username dan password. Jika benar akan lanjut menginput nama pelanggan, tetapi jika salah admin harus memasukkan username dan passwordnya dulu. Lalu nanti admin bisa menginput nama pelanggan, menginput data kamar, menginput pembayaran, dan bisa logout. Lalu selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau IRD. Di sini tuh ada 3 entity ya, ada entity kamar, ada entity penyewaan, dan ada entity pelanggan. Yang pertama ini ada entity pelanggan yang memiliki atribut ID, lalu memiliki atribut nama, alamat, kota, dan telepon. Lalu di sini juga ada entity penyewaan yang memiliki atribut ID sewa, tanggal sewa, total extend, status pembayaran, tanggal check out, tanggal check in, dan ID pelanggan. Nah, yang ketiga ada entity kamar. Entity kamar memiliki atribut kode kamar, jenis kamar, dan harga kamar. Selain IRD ada juga Logical Record Structure atau LRS. Dalam tabel login ini memiliki 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel login yang berisikan atribut username, password, lalu bisa menambah, tambah, edit, dan lihat. Lalu dari tabel ini ada tanda panah dan one to money ke tabel pelanggan. Yang tabel pelanggan ini berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, gender, nomor telepon, alamat, dan email password. Lalu ada bisa menginputkan input pelanggan, edit, dan hapus. Lalu dari tabel pelanggan ini juga ada tanda panah one to money ke tabel pemesanan kamar.
Di tabel pemesanan kamar ini memiliki atribut seperti ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, total extend, dan status pembayaran. Lalu di sini bisa operasinya disimpan, dilihat, dan diedit. Lalu dari tabel pemesanan ini ada tanda panah one to one ke tabel pembayaran kamar. Nah, di dalam tabel pembayaran kamar ini memiliki atribut seperti ID sewa, tanggal bayar, ID pelanggan, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, extend, total extend, status penyewaan, status pembayaran. Lalu di sini operasinya disimpan, dilihat, dan diedit. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kami membuat sebanyak 6 kelas ya. Yang pertama ini ada kelas admin. Kelas admin berisikan atribut ID admin, nama admin, username, password, dan cara operasinya itu simpan, ubah, hapus, dan konfirmasi. Nah, kelas admin ini di kelas admin ini menghubungkan kelas pelanggan menggunakan association. Pada kelas pelanggan ini memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, gender, nomor telepon, alamat, email, password, dan operasinya yaitu bisa input pelanggan, hapus, dan cek. Nah, dari kelas pelanggan ini ke kelas kamar dihubungkan juga oleh association. Nah, ini ya association. Lalu di dalam kelas kamar ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID kamar, ID tipe, nama kamar, nomor kamar, alamat, tipe kasur, lokasi, gambar, nama pelanggan, gender, tanggal input, harga kamar, dan status kamar. Lalu mengoperasikannya itu bisa simpan, ubah, dan hapus. Nah, dari kelas kamar ke kelas tipe kamar juga dihubungkan lagi oleh association. Dalam kelas tipe kamar ini juga memiliki beberapa atribut, yaitu ada atribut ID tipe dan tipe kamar. Cara operasinya bisa tambah, simpan, ubah, dan hapus. Nah, dari tipe kamar juga, dari kelas tipe kamar juga dihubungkan lagi oleh association kepada kelas penyewaan. Di dalam kelas penyewaan ini terdapat atribut ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, lokal ekster, status bayar, lalu operasinya bisa kirim. Lalu dihubungkan juga oleh association kepada kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi juga terdapat ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, ekster, tanggal ekster, lokal ekster, status pembayaran, status penyewa, status pembayaran. Lalu di sininya ada kirim, batal. Lalu selain itu di sini juga ada sequence diagram. Di dalam sequence diagram itu ada admin, ada form login, ada form pemesanan kamar, ada form data pemesanan kamar, ada form kontrol pembayaran, dan ada form dikonfirmasi. Nah, admin sebelum melakukan login ini ada pesan untuk input username dan password. Nah, jadi jika ingin login, si admin ini harus input username dulu dan password, lalu bisa pilih menu pemesanan kamar. Nah, setelah pilih menu pemesanan kamar, nanti si admin bisa isi data pemesanan kamar di form pemesanan kamar. Lalu setelah isi data pemesanan kamar, si admin juga bisa mendata pemesanan berhasil disimpan di form data pemesanan kamar, dan jika data berhasil disimpan, maka si admin bisa menampilkan pesan pemesanan tadi. Nah, lalu setelah itu si admin juga bisa menginput pembayaran di kontrol pembayaran. Lalu setelah menginputnya, si admin juga bisa mengkonfirmasi pembayaran di form
di form konfirmasi.